Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Snake Eyes. Film ini dirilis pada tahun 2021 dengan genre film action adventure dan berdurasi selama 121 menit. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan menemani kalian untuk membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Snake Eyes. Menceritakan bagaimana asal-usul Snake Eyes, dengan seorang anak lelaki yang melihat ayahnya dibunuh oleh anggota Cobra. Ia tumbuh dewasa dengan dendam dan amarah untuk mencari pelaku pembunuh ayahnya. Namun mengapa saat dewasa, anak lelaki tersebut bernama Snake Eyes? Dapatkah ia menemukan pelaku pembunuh ayahnya? Saksikan alur cerita lengkapnya. Film ini diawali dengan keakraban ayah dan anak yang sedang mendorong sepeda motor mereka yang mogok. Pada malam hari, saat mereka berada di kabin, ayahnya membangunkannya untuk diam-diam pergi meninggalkan kabin. Namun terlihat 3 orang bersenjata membawa dadu yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan aturan, apabila ia kalah, maka ia harus mati. Dadu itu menampilkan Snake Eyes. Tapi tiba-tiba putranya keluar untuk menyelamatkannya, meskipun gagal. Namun anak itu berhasil menyelamatkan diri. Ia pun tetap mati, serta rumahnya dibakar. Beberapa tahun kemudian, anak lelaki itu telah tumbuh dewasa menjadi seorang petinju hebat. Orang-orang memanggilnya Snake Eyes. Kenta Takamura mendatanginya agar ia mau bekerja untuknya. Namun Snake Eyes terus menolak, karena ia tidak ingin bekerja dengan siapapun. Kenta menyinggung masa lalunya dan menawarkan untuk menemukan pelaku pembunuh ayahnya, asalkan Snake Eyes mau bekerja untuknya. 4 minggu kemudian, di pelabuhan Los Angeles, Snake Eyes telah bekerja untuk Kenta. Ia mengelola persenjataan untuk dimasukkan ke Jepang. Tiba-tiba para anggota Kenta yang ada di sana dikumpulkan untuk menangkap satu pengkhianat yang ada di antara mereka. Ia adalah Tommy-san. Tommy-san termasuk salah satu putra yang berkuasa di Jepang, dan dia adalah sepupu dari Kenta. Kenta berlaga ingin menembak Tommy, namun ternyata pistolnya ia serahkan kepada Snake Eyes untuk menggantikannya menembak Tommy. Di luar dugaan, Snake Eyes malah menembak ke arah lain. Hal tersebut berarti ia di pihak Tommy. Pertarungan pun dimulai. Snake Eyes dan Tommy bertarung melawan Kenta dan para anggotanya yang sangat banyak itu. Meski hanya berdua, namun mereka berhasil lolos hingga sampai di pelabuhan. Tiba-tiba Tommy berbalik untuk mengejar Kenta lagi. Ia sangat ingin membunuhnya. Snake Eyes terpaksa ikut untuk membantunya lagi. Untungnya, mereka berhasil lolos meski Snake Eyes mendapat sedikit luka di perutnya. Tommy membawa Snake Eyes ke Jepang. Tommy ingin membalas budi kepadanya dengan membawanya bergabung di Arashikage. Saat itu, di klan Arashikage, mereka disambut dengan banyak penjaga dan kepala penasehat klan, yaitu Akiko. Akiko menolak Snake Eyes bergabung di prajurit kerajaan. Menurutnya, itu hal gegabah karena mereka tidak tahu betul siapa Snake Eyes sebenarnya. Namun Tommy bersikeras untuk tetap melakukan hal tersebut. Neneknya yang merupakan pemimpin klan ini pun menyetujui permintaan cucunya itu, karena Snake Eyes telah menyelamatkan nyawa cucunya. Meski demikian, Snake Eyes tetap harus melalui 3 tantangan yang dirancang untuk mengungkap karakter tiap calon prajurit. Apabila calon prajurit gagal melewati tantangan tersebut, maka ia akan mati. Snake Eyes berhasil melewati tantangan pertama. Awalnya ia hampir gagal, namun dengan kecerdasannya, tantangan pertama berhasil ia lewati. Sebelum melakukan tantangan selanjutnya, Snake Eyes mendatangi Kenta. Ya, ternyata Snake Eyes hanya berpura-pura kepada Tommy agar mendapat kepercayaannya. Semua ini permainan Kenta dan Snake Eyes. Kenta tetap pada janjinya untuk menyerahkan pelaku pembunuh ayah Snake Eyes asalkan Snake Eyes mau melakukan apa saja yang ia inginkan. Kenta memberitahunya bahwa ada artefak tak ternilai yang tersembunyi di kastil, yaitu permata mentari
yang merupakan simbol kekuatan Arashikage. Kenta meminta permata mentari tersebut sebagai pertukaran dengan pelaku pembunuhan ayahnya. Snake Eyes mendapat kepercayaan penuh dari Tommy. Tommy memberikannya pedang sebagai senjata kehormatan. Pedang kehormatan yang disebut dengan Morning Light. Ia bahkan menceritakan banyak hal mengenai klan Arashikage dan keluarganya kepada Snake Eyes. Snake Eyes sudah mulai menjalankan rencananya. Ia ingin memasuki klan dengan mengendap, namun banyak penjaga di sana. Kemudian Akiko melihat hal itu. Ia mencurigai Snake Eyes karena berjalan dengan membawa pedang. Selama ini ia memang sangat mencurigai Snake Eyes. Akiko menantangnya untuk bertarung. Apakah Snake Eyes mampu menggunakan pedang itu atau tidak? Mereka melakukan pertarungan seperti sedang bertarung sungguhan. Pertarungan tersebut berakhir dengan adanya telepon dari Tommy. Tommy mendapat informasi bahwa Kenta mempunyai cara baru untuk memasukkan senjata apinya ke Jepang. Tommy ingin mencegah hal tersebut. Ia ingin menanganinya sendiri. Snake Eyes menyarankan diri untuk ikut dengannya. Tommy, Snake Eyes, dan Akiko melakukan penyerangan ke lokasi tempat Kenta berada. Mereka berhasil mendapatkan senjata api tersebut, namun Kenta berhasil lolos. Mereka menghubungi Scarlet untuk meminta bantuan. Scarlet atau yang disebut Mayor O'Hara, yaitu anggota dari unit kontra-terorisme Global Elite. Mereka mengetahui Kenta bekerja sama dengan Cobra. Scarlet juga merupakan salah satu orang yang diserang oleh pasukan Cobra. Cobra yaitu jaringan rahasia sel teroris, sindikat kriminal, produsen senjata, dan kelompok paramiliter yang terhubung di bawah satu komando pusat. Organisasi bayang-bayang yang bertujuan membawa revolusi global melalui kekerasan, pemerasan, dan ketakutan. Pada malam hari, Snake Eyes pergi menggunakan sepeda motor. Melihat itu, Akiko segera pergi mengikutinya. Namun, sayangnya, ia kehilangan jejak Snake Eyes. Snake Eyes menemui Kenta untuk menjelaskan alasan ia terlibat dalam penyerangan yang dia lakukan bersama Tommy dan Akiko. Ia juga bertemu dengan Bornes. Mereka bertiga telah bekerja sama. Bornes yaitu anggota teratas Cobra, yang berarti orang yang sangat menakutkan. Snake Eyes sudah tidak ingin bergabung lagi dengan mereka. Namun ia juga tidak ingin kehilangan si pembunuh ayahnya. Agustin yaitu pembunuh ayah Snake Eyes yang saat ini sedang dikurung oleh Kenta dan Bornes. Snake Eyes mulai menjalankan tantangan yang kedua. Tantangan ini bersifat individu. Ia diminta untuk mengikuti cahaya yang akan mengungkapkan semuanya. Ia berjalan di tengah hutan, lalu melihat cahaya yang semakin bersinar. Ia berjalan ke arah cahaya itu. Semakin dalam, tiba-tiba ia ditunjukkan pada kejadian saat ayahnya dibunuh dan rumahnya dibakar. Kemudian terlihat ayahnya menemuinya, lalu mengatakan bahwa semua ini sama sekali bukan kesalahannya. Setelah itu ayahnya pun pergi. Tantangan kedua ini seperti cermin yang akan mengungkap kelemahannya. It is a mirror to reveal your weakness. Snake Eyes mulai menjalankan tantangan yang ketiga. Tantangan ini menjadi penentu kelolosan Snake Eyes menjadi bagian dari Arashikage. Namun ketidakmurnian hati Snake Eyes terungkap. Dia pun berkata jujur kepada pemimpin Arashikage mengenai keinginannya untuk membunuh pelaku yang membunuh ayahnya. Snake Eyes kemudian mengambil pedang miliknya, lalu menumpahkan darahnya di sana sebagai tanda persaudaraannya dengan Tommy. Tommy pun melakukan hal yang sama. Setelah itu Snake Eyes berpura-pura menyesal lalu pergi meninggalkan klan. Padahal sebenarnya ia tetap menjalankan misinya. Snake Eyes menggunakan DNA Tommy agar mendapatkan akses untuk membuka tempat penyimpanan permata mentari itu, yang merupakan simbol kekuatan Arashikage. Snake Eyes berhasil mengambil permata mentari tersebut. Akiko memergokinya. Mereka sempat bertarung sebentar, namun Snake Eyes berhasil lolos dengan membawa permata mentari tersebut. Snake Eyes menyerahkan permata mentari tersebut kepada Kenta, lalu ia mendapatkan hadiah sesuai kesepakatan mereka. Snake Eyes bertemu dengan Agustin, ia si pembunuh ayahnya. Snake Eyes meluapkan emosinya. Tidak butuh waktu yang lama, Agustin mengingat bahwa Snake Eyes adalah anak kecil yang berusaha menolong ayahnya waktu itu. Agustin adalah anggota dari Cobra.
ia diberi perintah oleh Cobra untuk membunuh ayah Snake Eyes. Di luar dugaan, Snake Eyes malah membebaskan Agustin dan berbalik menyerang Kenta. Ia bertarung menghabisi para anggota Kenta. Kenta pun sampai di klan Arashikage. Ia sudah memulai aksinya untuk menghancurkan klan ini. Scarlet datang untuk membantu menyelamatkan klan. Di sisi yang lain, Akiko, Tommy, dan Snake Eyes sedang bertarung menghabisi para anggota Kenta agar mereka dapat sampai ke klan untuk menghentikan Kenta. Kenta benar-benar ingin menghancurkan klan. Ia juga bahkan sudah menyekap pimpinan klan yaitu neneknya sendiri. Di tengah itu, Bornes menagih janji Kenta. Perjanjian di mana saat klan sudah dihancurkan, maka permata tersebut menjadi milik Bornes. Kenta ingkar janji padanya. Ia ingin menyimpan permata itu sendiri. Bornes jadi berbalik menyerang Kenta. Ia bersekutu sementara dengan pimpinan Arashikage dan Scarlet untuk menghabisi para anggota Kenta. Para anggota Arashikage yang masih tersisa berjuang untuk menyelamatkan klan tersebut. Mereka bertarung dengan sangat hebat, padahal anggota Kenta sangat banyak. Kini Kenta hanya tersisa sendirian. Meski memiliki permata mentari tersebut, para anggota Arashikage tetap dapat mengalahkannya. Tommy sudah sangat ingin membunuh Kenta dengan menggunakan permata itu. Namun neneknya melarangnya. Kenta berhasil lolos dan berlari ke hutan. Tetapi pertarungan tidak selesai sampai di sini. Snake Eyes dan Kenta melanjutkan pertarungan antar mereka berdua di dalam hutan. Mereka melakukan pertarungan yang sengit, saling meluapkan emosi satu dengan yang lain. Meski pada akhirnya Snake Eyes lah yang berhasil menang. Permata mentari sudah diletakkan pada tempatnya yang semula. Pemimpin Arashikage memberi keputusan yang mengejutkan. Ia memutuskan bahwa dirinya adalah anggota keluarga terakhir yang memimpin Arashikage. Hal tersebut karena Tommy telah melanggar sumpahnya, sumpah yang dibuat untuk tidak menggunakan permata itu hanya demi melindungi diri sendiri. Ia menganggap Tommy tidak akan pernah bisa memimpin klan ini. Mendengar hal itu, Tommy sangat marah. Ia keluar dan melepaskan cincin tanda pengenal bahwa ia adalah bagian dari keluarga Arashikage. Di dalam kabin, Snake Eyes sedang berbincang dengan Akiko mengenai keinginannya untuk menyusul Tommy. Di tengah itu, Scarlet datang dengan membawa data mengenai ayah Snake Eyes. Ternyata ayahnya adalah anggota Joe, yang berarti ia sama seperti Scarlet. Ia menyusup ke dalam sel Cobra, namun ia ketahuan dan diperintahkan oleh Cobra untuk dibunuh. Ayahnya telah menyelamatkan ribuan nyawa. Ia ingin mendamaikan dunia, meski harga yang harus ia bayar adalah nyawanya sendiri. Pada saat kejadian, para anggota Joe datang untuk menyelamatkannya, namun ia telah mati dan Snake Eyes juga telah pergi. Snake Eyes ditawarkan untuk menjadi anggota Joe, namun sebelum memutuskannya, ia ingin lebih dulu menemukan Tommy dan membawanya pulang. Tamat. Oke guys, kalau kalian suka dengan alur cerita film Snake Eyes, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycat.